salam dan bahagia. Selamat datang di channel Manufaktur 2021 UST 7B dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Langsung aja ditonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yusuf Syahidin dengan NIM 2019 012064. Saya akan menjelaskan materi pengertian tapping. Tapping merupakan proses membuat ulir pengunci internal, yaitu di dalam atau di dalam lubang, dengan menggunakan mata potong sheet tapping yang dimensinya mirip dengan mata bor. Misalnya thread atau ulir skrup yang diproduksi di dalam mur. Selain itu, threading atau proses tapping tidak dapat direpresentasikan sebagai proses pembentukan karena saat membuat thread atau ulir skrup, internal atau eksternal sejumlah materi akan dihilangkan dalam bentuk serpihan logam atau chipping. Berdasarkan operasionalnya, tapping dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama hand tapping, yang cara mengoperasikannya menggunakan tangan, dan yang kedua machine tapping, yang cara mengoperasikannya menggunakan mesin bor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Cikal Bimayanto, NIM 2017 01 20 60. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang digunakan atau bisa dikatakan alat yang membantu dalam pengerjaan suatu benda dalam tab. Di sini kita dapat ketahui bahwa pengertian alat bantu tab adalah alat yang dirancang untuk memudahkan proses pengetapan atau pembuatan ulir dalam dan penyenaian atau pembuatan ulir luar benda kerja yang sebelumnya sudah dibor dan atau di chamfer terlebih dahulu dengan diameter tertentu. Dan adapun komponen alat bantu tab atau snay diantaranya adalah satu, landasan berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan ragum atau bentengkam. Dan yang kedua ada ragum berfungsi sebagai tempat untuk mencekam benda kerja yang akan ditap atau di snay. Dan yang ketiga ada cek berfungsi sebagai tempat untuk mencengkam mata tab dan rumah mata snay. Dan empat ada batang ulir berfungsi sebagai pengatur tinggi rendahnya pilar penyangga. Kelima, pilar penyangga berfungsi sebagai tempat poros dan lengan putar atau handwell, juga sebagai penahannya. Dan yang keenam ada poros ini berfungsi sebagai komponen utama pengetap dan penyenai pada sistem, dan alat ini menghubungkan handwell dan jok atau housing bearing. Dan ketujuh ada lengan putar atau handwell berfungsi sebagai penyalur gaya tangan dari operator untuk pemakanan benda kerja, dan sebagai fungsi utamanya untuk menggerakkan poros ke kanan dan ke kiri. Dan yang delapan ada pegas berfungsi untuk mempermudah poros untuk kembali ke permukaan ke atas setelah melakukan pemakanan secara menekan. Dan yang terakhir ada housing bearing berfungsi sebagai rumah dan mata snay. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Bagus Irawan dengan NIM 2019 012060. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan proses drilling. Sebelum melakukan pengetapan, benda kerja harus dibor terlebih dahulu dengan ukuran diameter bor tertentu, lebih kecil dari ukuran bautnya. Penentuan diameter lubang bor untuk tab ditentukan dengan rumus D sama dengan D aksen dikurangi K, yang dimana D diameter bor, D aksen diameter nominal ulir, dan K adalah kisar atau gang. Baik, di sini saya akan membuat diameter lubang bor untuk M10 dikali 1,5, di mana hasilnya adalah 8,5 mm dari hasil 10 dikurangi 1,5.
Baik, berikut contoh urutan pengetapan dengan membuat ulir ukuran M10 x 1,5. Yang pertama, buatlah lubang dengan bor pada benda kerja dengan diameter 8,5 mm. Yang kedua, gunakan bor persing untuk membuat kamfer pada lubang tadi. Yang ketiga, ambil mata tap M10 x 1,5 dan pasangkan pada tangkainya. Yang keempat, mulailah melakukan pengetapan dengan urutan pertama, yaitu tab nomor 1, intermediate tab, kemudian dilanjutkan dengan tab nomor 2, tab per tab untuk pembentukan ulir, dan terakhir tab nomor 3, bottoming tab, dipergunakan untuk penyelesaian atau finishing. Yang kelima, sebelum mengetap berikan sedikit pelumas pada tab, kemudian pastikan bahwa tab benar-benar tegak lurus terhadap benda kerja. Putar tab secara perlahan searah jarum jam, kemudian tab hendaknya dilakukan kurang lebih 270 derajat maju searah jarum jam, kemudian diputar mundur kurang lebih 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan tujuan untuk memotong tatal. Selanjutnya, kembalikan pada posisi awal dan putar lagi kurang lebih 270 derajat maju searah jarum jam dan mundur lagi kurang lebih 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Demikian seterusnya sampai selesai. Dan yang terakhir, lakukan checking ulir agar ulir yang dibuat sesuai baut yang akan digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nur Isnaini, NIM 2019 012 065 dari kelas B, dan di sini saya akan menjelaskan tentang proses tapping counter drill M12. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu buatlah lubang dengan diameter 10,2 mm. Kemudian yang kedua, pilih dan ambil mata tap M12 x 1,75. Kemudian pasangkan pada tangkai. Yang ketiga, mulailah melakukan pengetapan dengan urutan yang pertama, yaitu tab nomor 1, intermediate tab. Kemudian dilanjutkan dengan tab nomor 2, yaitu tab per tab untuk pembentukan ulir. Dan yang terakhir yaitu tab nomor 3, bottoming tab, dipergunakan untuk penyelesaian.